Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Ade Rai. Kali ini saya akan membahas 6 alasan kenapa kita susah menurunkan berat badan. Mungkin lebih fokusnya yang kalau kita turunkan adalah lemak. Alasannya adalah sebagai berikut, mudah-mudahan bisa menjadi satu evaluasi buat teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita bicara makronutrisi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Biasanya yang kita paling konsumsi paling banyak adalah apa teman-teman? Karbohidrat dan lemak, selalu yang menjadi kombinasinya. Proteinnya kecenderungannya adalah kurang ya. Jadi bukan kadang-kadang salah paham ketika kita selalu beranggapan bahwa yang namanya kalau anak fitness itu berarti makan protein tinggi. Sebenarnya bukan proteinnya tinggi, tapi proteinnya cukup ya. Kenapa? Karena hampir sebagian besar masyarakat kita kecenderungannya mengkonsumsikan proteinnya rendah, makanya ditinggikan. Jadi seolah-olah kayak makan proteinnya tinggi. Jadi permasalahan pertama kenapa berat badannya turun, kecenderungannya adalah biasanya makan proteinnya rendah. Nah itu satu. Kalau kita berbicara investigasi dari makronutrisi, karena kita cenderung makannya pasti karbo dan lemak. Nah, sedangkan karbo dan lemak, kalau kita berbicara ini yang namanya refine atau yang namanya olahan, lemaknya juga refine, yang namanya lemak olahan, kayak minyak goreng dan kawan-kawan, itu adalah dua sumber yang menjadi permasalahan. Refine karbo dan refine fat selalu yang menjadi permasalahan dari makanya kenapa kita susah turun berat badannya. Ya jadi proteinnya biasanya kurang. Nomor 2, nah olahraga kadang-kadang kita cenderung pasti selalu kardio terus kan. Kardio terus ya. Bagus gak bagus dong karena buat jantung kita. Tapi menyenangkan juga kalau kita melakukan latihan beban. Karena kardio adalah katalis. Latihan beban sesungguhnya yang berhubungan dengan otot. Sedangkan otot adalah mesin pembakar kalori di dalam tubuh kita. Otot adalah organ tubuh yang kalau bisa dikatakan paling dominan, paling banyak gitu. Dan kalau kita berbicara sensitivitas insulin juga akan lebih tinggi kalau seandainya kita rajin latihan otot. Dan otot juga adalah tempat pembuangan sampah gula terbesar di badan kita. Nah, jadi is the largest site of glucose disposal. Permasalahannya adalah kadang-kadang teman-teman nggak latihan beban untuk menurunkan berat badan karena beranggapan latihan beban hanya untuk menaikkan massa otot. Ya. Padahal latihan beban bisa sebagai salah satu kunci jitu strategi bakar lemak. Nomor 3 yaitu adalah olahraga ternyata. Udah olahraga nih ternyata, tapi intensitasnya rendah. Nah salah satu yang sering saya katakan yang paling sering terjadi adalah apa? Membayangkan kalau kita melakukan aktivitas, saya udah tiap hari mas, apa olahraganya kardio? Kardionya berapa lama? 30 menit. Nah 30 menit kardio, kalau kita apalagi sebelumnya makan pagi dulu dan sebagainya, 30 menit itu badan sedang berusaha untuk menguras gula di badan kita. Untuk nanti setelah itu baru dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Karena badan akan membakar lemak sebagai sumber tenaga kalau tidak terjadi kehadiran si insulin atau gula tersebut. Nah uniknya teman-teman waktu 30 menit latihan, kelar selesai 30 menit teman-teman udah ada di mana? Di bubur ayam sama di bakso sama dan kawan-kawan. Nah, tapi teman-teman selalu protes bilang, Mas Ade saya udah latihan tiap hari tapi kok nggak turun-turun. Karena pada saat badannya mau bakar lemak, teman-teman udah memasukkan kalori lagi yang lainnya. Nah, jadi di sini masuk lagi ke alasan nomor 4, yaitu adalah kebanyakan kalori dari, padahal ceritanya sumbernya udah tepat ya. Kecenderungan kita memilih satu jenis olahraga tertentu yang kita pikir itu sudah cukup, ternyata dia tidak memberikan kontribusi terhadap berat badan kita yang bisa turun. Nah, jadi jangan gampang lompat ke dalam satu kesimpulan untuk bilang bahwa saya udah olahraga tapi kok nggak ada hasil. Ya, jadi ini boleh diinvestigasi lagi, jangan-jangan teman-teman melakukan hal yang tadi saya cerita ya. Nah, yang nomor 4, masuk ke tadi tukang bakso. Bukannya nggak boleh ya makan bakso, bagus ya, saya juga suka gitu ya. Tapi intinya teman-teman mesti hati-hati aja karena sekali lagi, terutama nih kalau saya bilang, Mas Ade padahal sumbernya udah tepat loh. Misalnya, saya makan, alpukat bagus kan. Saya nggak makan margarin, saya makannya butter kan bagus kan. Saya makannya olive oil loh, bukan makan dan coconut oil loh, bukan makan oilnya, bukan yang ini. Tapi yang menjadi tantangan adalah yaitu tadi. Makanya kenapa orang selalu bilang,
kalori defisit gitu ya. Sebenarnya lebih kepada maksudnya bagaimanapun juga terlepas daripada sumbernya tepat, kalau kalorinya memang terlalu berlebihan gitu ya, yang menjadi tantangan adalah badan akhirnya tidak akan bakar lemak yang ada di badannya, tapi dia harus membakar lemak yang baru dikonsumsikannya gitu. Jadi kalau istilahnya sebanyak-banyaknya kita strategi pekerjaan kita atau bisnis kita udah bagus, penghasilannya bagus, tapi pengeluarannya kita juga tinggi terus. Jadi teman-teman nggak akan mendapatkan satu profit atau keuntungan atau saving di sana. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, jadi sumber tepat, tapi mesti hati-hati juga, karena gimana pun juga kalau ternyata kalorinya yang terjadi tinggi, nah ini makanya mungkin lebih kepada yang sering orang bilang itu yang disebut dengan namanya fat loss versus fat burning ya gitu ya. Jadi fat burning bagus gak bagus, tapi yang di burning siapa? Yang di burning itu adalah si fat yang ada di badan kita sehingga terjadi loss tersebut sebagai konsekuensinya. Tapi kadang-kadang yang di burning adalah karena mengkonsumsikan lemak yang terlalu tinggi atau apalagi karbo misalnya ya. Jadi bukan hal yang bijaksana. Paham ya teman-teman dalam hal itu. Lalu yang nomor 5 teman-teman sekalian adalah kita kalau berbicara cheat days ya teman-teman, sebenarnya menyenangkan ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara, boleh ya Mas Ade saya sekali-sekali makan mungkin apa aja ya, boleh ya gitu, boleh. Tapi ingat sekali lagi, kita tidak mau cheat days, tapi kita maunya cheat meals. Jadi kalau kita cheat meal, ada secara instinktif kita merasa kayaknya, aduh kepengen makan sesuatu, teman-teman makan aja nggak ada masalah. Tapi jangan menjadikan hari itu sebagai istilahnya program cheating, sehingga jadi akhirnya nanti kalau satu hari semua dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam teman-teman cheating, maka 1 minggu aja hanya untuk membayar 1 hari cheat days teman-teman, bukan hal yang bijaksana. Jadi kita kalau cheat meal, the next meal-nya artinya harus makan sehat lagi. Ini yang sering dilakukan sama teman-teman biasanya di Sabtu Minggu. Oh ya, off ya, off latihan, off puasa, lalu off diet juga. Nah pada saat itulah akhirnya terjadilah si cheat day itu, tapi akhirnya tentu otomatis berat badannya nggak turun-turun. Dan yang terakhir tentunya mesti hati-hati juga, kita put so much stress di diri kita untuk kita bilang saya mau cepet-cepet turun berat badan. Nah ketika terjadi stres secara emosional apalagi sifatnya long term, maka otomatis badan akan menciptakan atau terjadinya yang namanya peradangan di pembuluh darah karena terjadinya stres. Ya, kortisol biasanya hadir. Jadi kalau kortisol hadir, kecenderungannya biasanya badan membuat satu mekanisme defensif dengan meningkatkan gula darah, glukos. Jadi glukos hadir. Nah, glukos hadir biasanya kadang-kadang sering terjadi yang namanya fat deposit tadi, atau yang namanya perut gemuk atau belly fat tadi, karena glukos hubungannya sama insulin. Jadi teman-teman di sini bukan ide baik, makanya kalau kita stres, apalagi secara long term, apalagi secara emosional. Kalau kita mau menciptakan stres dalam arti stres secara short term, tapi yang kita lakukan dalam arti terorganisir. Seperti misalnya kita olahraga, itu stres secara short term. Kita puasa, stres secara short term. Tapi badannya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya karena pendekatan stres yang kita lakukan tadi. Tapi kalau stres secara emosional, secara long term gitu ya, nah itu bukan ide yang baik. Jadi teman-teman sekalian, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah bisa dijadikan sebagai satu evaluasi buat teman-teman kalau seandainya berat badannya kok turunnya susah terus. Jadi hal ini ya. Stres selain ini juga saya tambahkan juga bisa juga karena toxicity ya. Nah, toxicity yang paling populer kalau teman-teman biasanya karena apa kalau hubungannya nanti sama inflamasi? Biasanya mungkin karena rokok, karena alkohol, karena medikasi, obat dan sebagainya, ini juga bisa berpengaruh juga ya. Jadi akhirnya stresnya tidak hanya secara emosional, tapi juga stresnya secara yang namanya chemical. Ya. Selain itu juga stres yang lain bisa disebabkan juga karena jarang melakukan aktivitas gerak. Nah itu hubungannya dengan misalnya tadi ini udah olahraga, tapi ceritanya nggak olahraga, nah itu terjadi stres secara struktural atau yang dikenal stres secara mekanikal. Jadi stres bisa disebabkan karena emosional, mekanikal, struktural maupun secara chemical. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.
Apabila ada masukan-masukan nanti di komen. Kalau suka materi ini silahkan di-share sama teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.